agama Islam yang tertera dalam kaidah Al-Quran dan hadis itu harus kita jalani. Tetapi dalam era modern ini kita harus jadi orang yang bijak, tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup saling menghargai, tetapi bijak dalam segala apapun. Nah, kehidupan global artinya tadi kita makhluk sosial harus saling menghargai. Contoh di dalam sosial ini banyak macam ras, suku, agama. Contohnya kita di Indonesia. Indonesia itu negara terdiri dari negara kepulauan. Artinya banyak suku, macam suku, ras, agama, adat istiadat. Nah, agama Islam di sini mengajarkan bahwa kita selaku penganut agama Islam itu harus berpedoman pada Al-Quran, hadis, dan bisa kita teladani menjadi suri tauladan yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah budaya Indonesia ini yang banyak kita tertera dalam lambang Pancasila yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi satu tujuan. Nah, sebagai contoh kita agama Islam menghargai. Contoh di suku Irian. Suku Irian itu dalam hal berpakaian itu mereka memakai ketika itu sangatlah hal yang biasa, bagus menurut mereka. Coba kita bandingkan dengan misalnya saya memakai celana jeans atau sport hand, bandingkan dengan suku Irian tadi. Menurut kita lah yang keren. Celana jeans, sepatu. Menurut mereka yang keren. Tetapi kita tidak bisa memaksakan. Misalnya kita pada suku Irian. Goreng itu mah. Jelek itu mah. Jelek. Oh, bisa gitu. Gak bisa begitu. Bahaya kalau kita begitu. Perang bisa terjadi itu. Kita tidak bisa memaksakan mereka memakai levis atau jeans. Nah, artinya kita itu harus menghargai. Meskipun dalam konteks Islam itu berpakaian koteka itu dilarang, itu mengumbar aurat. Nah, kita harus bijak, jadi orang yang bijak. Boleh kita memakai dalam cara berpakaian, tingkah laku, boleh sesuka kita, tapi jangan baik menurut diri sendiri. Asa aing pang aingna, asa diri sendiri pang bagusnya. Gak bisa begitu. Banyak orang lain yang menganggap bahwa suatu etika itu hal yang wajar. Namun perlu disadari, etika perlu kita pelajari lebih dalam. Perlu lebih digali. Kalau kita agama Islam menggali berbagai etika, menjadi orang yang berkarakter itu dalam pedoman agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Marilah kita menggali lebih dalam, sehingga kita menjadi manusia yang beretika, yang berakhlak, yang berbudi pekerti luhur, sebagai junjungan kita seperti Nabi Muhammad SAW menjadi suri teladan yang kita sangat idamkan. Nah, saya dapat simpulkan dalam etika pergaulan Islam dalam konteks masyarakat global dan multikultural, yaitu kita harus jadi orang yang bijak. Bijak dalam segala apapun. Bijak dalam tingkah laku. Bijak dalam perkataan. Bijak dalam cara berpakaian. Bijak pokoknya dalam segala apapun kita harus jadi manusia yang bijak. Bolehlah kita berpedoman pada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman agama Islam, karena kita orang yang beretika, yang berakhlak mulia, tetapi kita harus juga menjadi orang yang bijak, saling menghargai, toleran,
sesama umat Islam dan bahkan di seluruh dunia. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rion Hendrianto. Selanjutnya penyaji yang kedua yaitu Asep Royani dari Pendidikan Kimia 2018. Dipersilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahi lagi di hotel. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak pemateri, kemudian teman-teman, rekan-rekan yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Asep Royani dari Pendidikan Kimia 2018A. Nah, pada kesempatan ini, insya Allah saya akan kembali melanjutkan pembahasan yang tadi disampaikan oleh Kang Rion yang sudah luar biasa menyampaikan pembahasan cukup detail dan terperinci ya. Nah, pada kesempatan Terima kasih, Pak Asep. Siap, Kang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membagi dua pembahasan ya. Yang pertama tentang bagaimana asal muasal dari kata etika, kemudian seperti apa konteks masyarakat global dan multikultural ini. Oke, sebelum lebih lanjut, saya akan mencoba untuk membawa pemikiran kita bersama-sama gitu ya untuk memahami apa makna dari etika ini. Nah, sedangkan kata dari etika ini sendiri mempunyai beberapa persamaan gitu ya, namun juga ternyata memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya. Nah, salah satunya yaitu adab dan kemudian akhlak. Nah, perbedaan antara etika, adab dan akhlak ini cukup mencolok gitu ya. Namun ketiga ini sangat berkorelasi gitu ya, dan bahkan di Al-Qur'an juga sudah disebutkan keterangannya cukup jelas seperti itu. Nah, untuk adab sendiri ya, adab sendiri ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini dijelaskan bahwa sebagai suatu perilaku tentang kehalusan dan kebaikan budi pekerti atau kesopanan. Nah, oke. Secara singkatnya atau secara sederhananya, adab ini kita bisa simpulkan sebagai suatu perilaku atau suatu sikap sebagai bentuk dari hasil seseorang itu mengenyam pendidikan. Seperti itu yang dimaksud dengan adab. Kemudian selanjutnya itu ada yang dimaksud dengan akhlak. Nah, ini akhlak juga yang sangat pembahasannya sangat banyak gitu ya, dalam Al-Qur'an juga sudah sangat terperinci dijelaskan. Akhlak sendiri dalam kaidah bahasa itu diartikan sebagai budi pekerti atau perangai atau tingkah laku dan tabiat. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Kang Rion gitu ya, bahwa akhlak ini sangat penting itu untuk kita bisa gunakan, untuk kita bisa laksanakan kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa. Nah, secara sederhananya akhlak ini adalah suatu hasil dari seseorang, bahwa seseorang tersebut beragama seperti itu. Jadi perbedaan, saya ulas kembali, perbedaan antara adab dan akhlak adalah bahwa adab itu merupakan hasil dari seseorang itu sudah berpendidikan, kalau akhlak adalah seseorang menunjukkan seseorang dia itu beragama seperti itu. Nah, yang terakhir itu etika. Yang ini yang kita bahas ya, yang kita fokuskan pada pembahasan kita kali ini, yaitu etika. Etika sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Kang Rion gitu ya, bahwa berasal dari bahasa Yunani yang artinya adab ya. Jadi kita juga bisa menyimpulkan, bisa menyederhanakan makna dari etika itu sendiri adalah sebagai suatu perilaku baik atau sikap yang baik sebagai bentuk hasil dari seseorang itu berbudaya seperti itu. Oke. Jadi itu mungkin kata-kata dasar yang harus kita pahami perbedaan antara adab, akhlak, dan etika. Jika adab adalah suatu perilaku baik yang merupakan hasil dari suatu pendidikan, sedangkan akhlak merupakan suatu perilaku baik yang merupakan hasil dari sebuah agama seperti itu. Sedangkan etika ini adalah suatu perilaku baik yang merupakan hasil dari sebuah budaya seperti itu. Nah, dalam Al-Qur'an sendiri ini dijelaskan bahwa dalam suatu keterangan sendiri gitu ya, yang menyatakan bahwa
sesungguhnya aku atau Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, meskipun kata-kata adab dan etika ini tidak disebutkan secara gamblang gitu, tapi ketiga hal ini antara adab, akhlak dan etika mempunyai korelasi yang baik, mempunyai korelasi yang cukup erat gitu. Sehingga ya kita sebagai umat Islam gitu ya, sebagai umat muslim sangat penting, sangat bermanfaat juga ketika kita bisa mampu mengaplikasikan apa itu yang dimaksud dengan etika muslim, kemudian adab seorang muslim maupun akhlak seorang muslim gitu. Nah, itu mungkin pembahasan di awal ya tentang bagaimana kita memahami antara perbedaan adab, etika, dan akhlak. Nah, kemudian kita lanjut ke konteks selanjutnya yaitu multikultural, atau bisa kita sederhanakan maknanya sebagai sesuatu yang bervariasi, berbeda-beda seperti itu. Nah, mungkin akan timbul pertanyaan dalam benak kita, kenapa sih gitu Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan satu kaum gitu yang memang semuanya seragam gitu ya. Ternyata Allah sendiri tuh langsung menjawab dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia dan di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, ini secara sudah sangat jelas gitu ya, Allah menerangkan bahwa kenapa kita ini umat manusia tidak dibuat satu golongan, tidak dibuat satu kelompok sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa seperti itu. Ternyata Allah mempunyai maksud untuk supaya kita mempunyai rasa keinginan untuk saling mengenal satu sama lain, untuk mengenal satu golongan dengan yang lainnya gitu ya. Karena dengan kita mampu memahami perbedaan itu, adab, etika, dan akhlak bisa kita terapkan dengan baik, khususnya sebagai muslim, umat Islam yang beriman dan bertakwa seperti itu. Oke, salah satu contoh besarnya adalah tadi sudah dijelaskan juga oleh Kang Rion bahwa Indonesia ini merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, berbagai ras maupun berbagai etnis seperti itu. Jadi tidak ada batasan, tidak ada halangan untuk kita saling berinteraksi satu sama lain. Namun kembali dalam Islam pun ada Halo, mana Asep? Itu hilang. Suaranya hilang. Oh ya. Perintah ya atau anjuran etika dan adab ini kepada golongan, kepada sama muslim maupun Pelan Kasep. ya Kang. Lanjut, ya lanjut. Tadi suaranya hilang, sekarang udah ada lagi. Lanjut. Oh ya, siap Kang. Baik itu kita melaksanakan aplikasikan adab, etika, akhlak kepada sesama muslim maupun kepada non muslim seperti itu ya. Dalam Al-Qur'an sendiri saya sudah rangkum itu ya dari salah satu sumber tentang etika-etika yang ada yang sudah diterangkan dalam Al-Qur'an gitu ya. Itu yang terbagi dalam dua bahasan. Yang pertama etika terhadap sesama muslim maupun etika terhadap non muslim seperti itu. Nah, di sini etika pergaulan sesama muslim juga sudah dalam Al-Qur'an sudah sangat banyak dijelaskan ya. Salah satunya itu tentang mengadakan perdamaian yang tercantum dalam surat Al-Anfal ayat 1 seperti itu. Nah, adapun bunyi dari surat Al-Anfal ayat 1 ini yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, dalam surat Al-Anfal ini ditekankan bahwa perbaikilah hubungan di antara sesamamu gitu ya. Berarti kalau di antara sesamamu ya berarti sesama umat Islam gitu ya. Jadi sangat tidak dianjurkan sama umat Islam kita berselisih, kemudian bertentangan. Nah, ini salah satu bentuk etika yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang secara jelas sudah tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 1.
Kemudian etika yang lainnya ya, ini masih banyak, beberapa juga diantaranya itu menciptakan persaudaraan, kemudian menjauhi prasangka buruk, mencari-cari kesalahan dan menggunjing orang lain, kemudian saling mengenal, berkasih sayang terhadap sesama muslim. Itu sudah tercantum dalam Al-Qur'an ya. Beberapa surat diantaranya itu surat An-Nisa ayat 9, Al-Hujurat ayat 9 itu sudah tercantum gitu. Maka mungkin teman-teman juga bisa mencari sendiri seperti itu ya. Kemudian etika pergaulan dengan non muslim. Nah, ini meskipun gitu ya, Islam itu merupakan Islam yang Islam itu tidak dikenal sebagai Islam agama yang tidak mempedulikan golongan yang lain, yaitu dalam hal ini golongan non muslim atau non Islam seperti itu. Jadi di Al-Qur'an juga sudah ditegaskan, sudah dijabarkan bahwa etika-etika yang sebaiknya kita laksanakan ketika kita berinteraksi dengan non muslim seperti itu. Yang diantaranya ada saling bekerja sama, kemudian bersikap tegas dalam hal prinsip terhadap orang kafir, kemudian berdamai dengan non muslim, berbuat baik dan adil terhadap non muslim, tidak berbuat aniaya terhadap non muslim dan lain sebagainya. Itu semua sudah terangkum itu ya dalam Al-Qur'an. Di antaranya juga ada surat Al-Hujurat ayat 13 tadi sudah saya sebutkan, itu untuk saling mengenal. Kemudian masih banyak surat-surat yang lainnya ya. Dalam sesi ini saya ingin menegaskan, saya ingin mengajak kepada teman-teman juga gitu ya, untuk yang pertama kita bisa membedakan etika, adab dan akhlak sehingga kita dalam pengaplikasiannya tidak salah gitu dalam menggunakannya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Khairun nas anfa'uhum linnas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Chef Royani. Selanjutnya pemaparan yang terakhir yaitu dari Muhammad Fauji Herdiana dari Pendidikan Bahasa Korea B. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauji Herdiana. Saya akan memaparkan sedikit mengenai etika Islam dalam berbahasa. Dalam etika pergaulan Islam, salah satu yang paling penting adalah berbahasa atau berkomunikasi. Dalam komunikasi, Islam mempunyai 6 prinsip gaya bicara atau pembicaraan. Yang pertama itu ada qaulan sadidan yang disebutkan perkataan benar, lurus, dan jujur. Qaulan sadidan ini disebut 2 kali dalam Al-Qur'an. Pertama, Allah menyuruh manusia menyampaikan qaulan sadidan, perkataan benar ini, dalam urusan anak yatim dan keturunan dalam surat An-Nisa ayat 9. Kedua, Allah memerintahkan qaulan sadidan sesudah takwa, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ada yang mengartikan bahwa qaulan sadidan ini pada Al-Ahzab ayat 70 ini mengartikan bahwa qaulan sadidan merupakan ucapan yang tepat dan bertanggung jawab, yakni ucapan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian yang kedua ada qaulan balighan, yakni perkataan yang membekas pada jiwa, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti. Dalam Al-Qur'an sendiri, qaulan balighan disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 63. Maksud qaulan balighan menurut ahli tafsir adalah komunikasi yang tepat sasaran, gaya bicara dan pesan yang disampaikan hendaklah sesuai dengan intelektualitas komunikan dan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh lawan bicara. Qaulan balighan juga mengandung arti bahwa komunikator menyeluruh layaknya pada hati dan otaknya sekaligus sehingga komunikasi dapat terjadi secara tepat atau efektif. Yang ketiga ada qaulan masyhura. Qaulan masyhura ini disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 28 yang artinya, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu
yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Komunikasi dengan qaulan masyura artinya pesan yang disampaikan itu sederhana, mudah dimengerti, dan dapat dipahami secara spontan, tanpa harus berpikir dua kali. Kemudian yang keempat ada qaulan layyina. Yang dimaksud dengan qaulan layyina adalah ucapan yang baik, yang dilakukan dengan lemah lembut, sehingga dapat menyentuh hati orang lain yang diajak bicara. Qaulan layyina disebutkan oleh Allah dalam surat Thaha ayat 44 yang artinya maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Ucapan lemah lembut dimulai dari dorongan dan usaha hati orang yang berbicara. Kemudian yang kelima ada qaulan karima. Qaulan karima ini terdapat pada surat Al-Isra ayat 23. Qaulan karima adalah perkataan yang mulia dibarengi dengan rasa hormat dan mengagungkan, juga lemah lembut dan bertata krama. Dalam konteks jurnalistik dan penyiaran, qaulan karima ini bermakna menggunakan kata-kata yang santun, tidak kasar, tidak vulgar. Yang terakhir ada qaulan ma'rufa. Qaulan ma'rufa ini berarti perkataan yang baik, yang sopan, indah, benar, penuh penghargaan, dan menyenangkan, serta sesuai dengan kaidah hukum dan logika. Sebagai seorang manusia, kita pasti akan selalu berbicara dan berinteraksi dengan orang lain dari berbagai kultur dan masyarakat. Karena itu, kita harus senantiasa menjaga etika perkataan kita sesuai dengan ajaran Al-Quran. Sekian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Muhammad Fauzi Herdiana. Sekarang saatnya kita sesi diskusi. Ya, jadi silahkan yang mau bertanya ataupun mengemukakan pendapat yang mengenai etika, dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Tadi sudah dibahas di penyaji pertama bahwasanya etika itu berasal dari bahasa Yunani. Lalu juga kita harus ada pesan juga dari penyaji pertama, yaitu kita harus jadi orang yang bijak dalam hal apapun, ya, terutama dalam beretika. Lalu dari penyaji kedua, simpulannya itu bahwasanya antara adab, akhlak, dan juga etika itu saling berkorelasi. Ya, kalau adab itu dihasilkan dari berpendidikan, akhlak dihasilkan dari beragama, dan etika dihasilkan dari berbudaya, ya, atau orang yang berbudaya. Nah, yang ketiga tadi bahwasanya seorang muslim itu bagusnya harus beretika bahasa sesuai dengan yang diperintahkan dalam Al-Quran. Salah satunya ada qaulan syadidan, qaulan balighon, qaulan masyura, qaulan layyina, qaulan karima, dan qaulan ma'rufa. Jadi silakan bagi teman-teman yang mau mengemukakan pendapatnya mengenai etika pergaulan Islam di era global dan juga multikultural, silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya ataupun di fitur chat. Silakan. Assalamualaikum, kan saya ingin bertanya. Ya, silakan. Ini kan bahasannya tentang etika pergaulan Islami dalam konteks masyarakat global dan multikultural. Di sini saya ingin bertanya berkaitan dengan batasan-batasan dalam beragama gitu. Nah, di sini kan di surat An-Nisa surat keempat ayat 171 disebutkan di sana, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Nah, di sini untuk batasan-batasan etika kita dalam pergaulan Islami dalam konteks global itu seperti apa ya, Kang? Ya, silakan yang mau mengemukakan pendapatnya mengenai batasan-batasan pergaulan Islami ya dalam beragama terutama. Silakan. Yuk, kalau misalkan mikrofonnya bermasalah bisa menggunakan fitur chat. Dari penyaji ada yang mau menanggapi, silakan. Ayo dari penyaji atau dari teman-teman semuanya yang mau berpendapat, silakan.
Tadi itu mengenai batasan pergaulan ya. Ya. Izin menanggapi ya. Perkenalkan, saya Wisnu Nurfaiji Setiadi dari Pendidikan Teknik Elektro. Untuk batasan yang saya ketahui, batasan mengenai pergaulan dalam Islam sendiri, untuk batasan pergaulannya yang saya ketahui itu tidak ada batasannya. Karena Islam sendiri tidak melarang kita bergaul dengan siapapun, asalkan kita mempunyai keimanan yang kuat, asalkan kita mempunyai etika, dan juga harus berestetika. Dalam beretika tuh kita harus mempunyai fondasi keimanan yang kuat. Jika kita memiliki itu, kita bisa dapat menerangkan orang-orang yang sebelumnya masih belum tercerahkan. Tapi jika kita masih tidak mempunyai keimanan yang kuat, kita malah mengikuti apa yang mereka biasa lakukan gitu. Jadi yang pertama harus kita benahi dulu sebelum kita ingin bersosialisasi maupun bergabung dengan dunia luar. Kita perbaiki iman, terus perbaiki etika, dan jangan lupa estetika. Terima kasih. Nah, jadi menurut Husni tadi bahwasanya tidak ada batasan. Yang ada batasan itu mengenai toleransi agama ya, terutama dalam hal peribadahan. Nah, itu baru dibatasi, terutama ada di dalam Quran surat Al-Kafirun. Ya, nah itu dibatasinya sampai sana. Tapi kalau misalkan dalam etika ya seperti yang tadi ya dijelaskan sama Husni, itu tidak ada batasan. Itu kalau menurut saya juga ya. Paling toleransi dalam hal ibadah beragama itu baru batasannya seperti yang dicantumkan dalam Quran surat Al-Kafirun. Nah, tadi ada pertanyaan di chat. Kalau yang dimaksud dari perkataan yang ringan tuh seperti apa? Yaitu qaulan masyura. Silahkan yang tadi pemateri ataupun teman-teman yang lainnya yang mau menanggapi silahkan. Contoh dari qaulan masyura atau perkataan yang ringan. Silahkan. Ada yang mau menanggapi? Saya izin menjawab. Silakan. Qaulan masyhur itu maksudnya kan tadi perkataan yang ringan gitu ya. Perkataan yang ringan itu maksudnya kata-kata yang mudah dicerna dan dimengerti gitu. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang kelas tinggi gitu. Jadi disesuaikan dengan siapa lawan bicara juga gitu kayaknya. Lagi yang mau menanggapi ataupun bertanya silakan. Atau yang mau mengumumkan pendapatnya mengenai etika global, atau yang tadi dijelaskan ketika pematerian, ada yang tidak setuju ataupun ada yang mau ada tambahan, silahkan dikemukakan saja. Kang, saya izin bertanya, Kang. Ya, silahkan. Boleh. Perkenalkan, nama saya Yanda Muhammad Asdial dari Pendidikan Teknik Elektro 2018. Untuk tadi itu untuk pematerian yang 3 tadi gitu, ada 3 poin, ada 3 penyaji. Nah, ada beberapa poin yang bisa digeneralisasi gitu, bisa diumumkan bahwa bisa menjadi hal yang umum itu bahwa tentang etika itu yang dibawa dalam pergaulan yang berbeda-beda itu selalu gitu kan, pastikan ada tips dan triksnya gitu, selain dari mempunyai keimanan, mempunyai keyakinan yang kuat. Nah itu tuh apa saja gitu kan, nah yang bisa membawa kita tuh supaya tidak terjerumus begitu mudahnya gitu, selain dari iman dan ketakwaan yang kuat itu kan. Terima kasih. Ya, silakan ada yang mau menanggapi atau menurut hasil baca ataupun pendapat sendiri, silahkan. Tips dan trik ya beretika. Selain dari tadi kan harus takwa, iman itu salah satunya ya, supaya kita bisa beretika sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, kira-kira ada tips dan triknya gak untuk beretika? Silakan yang mau berpendapat. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Izin Kang menanggapi. Ya silakan. Tadi Dek Yanda bertanya ya mengenai tips dan trik bagaimana cara berestetika dan bergaul. Ini Dek Yanda untuk tips yang pertama, kalau bisa kita amalkan sunnah Rasul. Karena dengan sunnah Rasul kita mengamalkan sunnah Rasul, kita seperti minum
pakai tangan kanan, makan pakai tangan kanan, dan lain-lainnya, itu bisa menambah estetika dari kita dan juga etika dari kita. Nah, tipsnya itu, dan juga jangan lupa amalkan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Allah. Misalkan kita sholat sunnah sebelum kita sholat wajib itu seperti itu. Dan juga jika kita bertemu pergaulan, sapa, bertutur kata yang sopan, jangan berkata yang kasar. Seperti itu paling tip dari saya, Deyanda. Ya, terima kasih ya Kang. Tapi ada terima Ya. kasih ya Kang ya. Nah, saya akan membuka sebuah contoh, silakan mohon penanggapannya. Yang sekarang kan etika itu kebanyakannya itu kurang dipakai ya. Contohnya banyak murid yang tidak beretika pada guru. Ataupun juga karena masyarakat global lebih luasnya itu di media sosial dan lebih gampang untuk diakses. Nah, kadang jarang juga orang yang menggunakan etika. Tinggal ketik saja padahal kan itu juga ada etikanya dalam bermedia sosial. Nah, kira-kira menurut kalian solusi ataupun pemecahan masalah mengenai hal ini tuh seperti apa? Silahkan yang mau berpendapat. Izin, Kang. Ya, silakan. Kalau menurut saya, dari kita beretika itu, kita tentukan dulu atau kita pedomankan dalam ketika pendidikan dasarnya itu, yaitu pendidikan yang paling dasar adalah keluarga. Nah, dari keluarga itulah yang mengajarkan kita untuk beretika. Jika keluarga itu menganjurkan atau mengajarkan setiap perilaku yang kita lakukan yang berkaitan dengan etika, pasti itu akan menentukan untuk kita beretika di dunia nyata gitu, di kehidupan sosial global umum. Sedangkan dalam media sosial, bagaimana sih pemecahnya? Itu ada pada pendidikan gitu. Pengalaman saya sewaktu dari SMP, SMA, semenjak mempunyai gadget atau aktif di media sosial itu masih dibimbang gitu dalam masalah etika dalam sosial itu. Karena apa? Mungkin tidak ada yang mengajarkannya atau kurangnya ya anggap bahwa media sosial itu tempat kita senang-senang saja gitu tanggapannya. Tetapi semenjak saya kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, saya diajarkan untuk beretika dalam media sosial maksudnya. Begitu, Ang. Jadi intinya kalau dari kehidupan nyata itu ada pada keluarga dan lingkungan sekitar. Kalau di media sosial itu pendidikan bisa menentukan. Terima kasih. Ya, satu orang lagi yang mau mengemukakan pendapatnya mengenai pernyataan yang tadi. Ya, izin Kang. Fenomena. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radian Gumelar dari Pendidikan Teknik Elektro. Berkaitan dengan tadi ya Kang, dengan yang tadi, karena berdasarkan penjelasan yang tadi, etika sangat berhubungan dengan moral, akhlak, Halo? Masih ada? Oh, ternyata hilang ya. Silakan satu orang lagi yang mau berpendapat mengenai fenomena yang tadi. Selain ini kan tadi ada sosialnya itu pendidikan dan juga dari keluarga ya. Silakan, ada yang mau berpendapat? Satu orang lagi.
Tidak ada? Punten izin menanggapi. Iya, silakan. Ya, saya Isnaini Aplia dari Pendidikan Bahasa Korea B. Sebenarnya sebelumnya setuju dengan pendapat yang tentang pendidikan dari keluarganya, itu dari pondasi dasarnya gitu bagi seseorang untuk beretika gitu kan, diajari dari keluarga gitu. Nah, selanjutnya selain itu menurut saya dari lingkungannya juga gitu. Dari apakah dia terjun dengan lingkungannya yang baik gitu kan, bisa membawa dia ke arus yang benar gitu kan, ke arah yang benar gitu. Nah, tapi di sini bukan berarti dia bisa bergaul, tidak menutup diri dalam pergaulan gitu. Dia tetap membuka diri, tapi tetap memilih-milih gitu. Mana yang bisa dia jadikan untuk dirinya sendiri gitu. Nilai-nilai etika yang bisa dia terapkan untuk dirinya dia sendiri gitu. Jadi kalau misalkan diibaratkan si pendidikan keluarga itu jadi pondasi, sedangkan lingkungan adalah pembentuknya atau pembangunnya begitu, Kang. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya simpulkan ya. Jadi dari permasalahan yang tadi itu ada beberapa solusi. Yang pertama itu dari keluarga ya. Nah, karena keluarga merupakan pondasi pertama penerapan nilai-nilai etika anak ya. Nah, setelah itu baru pendidikan. Ya, pendidikan, jadi anak-anak dibelajarkan untuk beretika yang baik dan sebagainya. Dan yang ketiga itu lingkungan. Lingkungan juga paling berpengaruh. Ya, karena biasanya orang yang baik kalau misalkan di lingkungannya buruk bisa jadi dia ke bawah buruk. Ya, kalau dia kuat ya berarti dia tetap gitu, tidak akan berubah. Tapi kalau misalkan lingkungannya yang menuntut dia untuk berubah jadi buruk, ya otomatis ya akan buruk etikanya. Ya, jadi itu ada beberapa solusi ya. Nah, mungkin silakan kalian pikirkan kembali solusinya mengenai permasalahan hari ini, ya permasalahan pada zaman ini terutama. Nah, silakan kalian cari solusinya juga, kalian carikan juga alternatif yang lain supaya mudah-mudahan terutama anak bangsa ya yang sekarang atau anak-anak muda zaman sekarang terutama di Indonesia itu bisa menerapkan etika dengan sebaik-baiknya. Gitu. Jangan sampai etika buruk yang ada pada pemuda zaman sekarang gitu. Kalau bisa etika baik yang ada pada anak zaman sekarang. Mungkin sekian untuk diskusi kali ini. Selanjutnya akan ada pembahasan dari Pak yang terhormat Bapak Sepo Anwar SPD MAG untuk menyampaikan koreksinya mengenai diskusi yang tadi dan juga menambah pengetahuan kita mengenai etika pergaulan Islam. Kepada Bapak Saiful Anwar SPDI MAG dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ke Tis ya sebagai moderator ya. Tis bisa izinkan saya share screen? Insya Allah bisa. Untuk host, sudah ya. Silakan. Oke, sudah kelihatan ya. Ya. Pertama begini, tadi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kita semua, ya, tadi dari mulai penyaji 1, 2, 3, pada prinsipnya sudah pas. Jadi ketika berbicara terkait etika pergaulan Islami dalam konteks masyarakat global dan multikultural, memang itu yang harus kita lakukan. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya pertegas dalam 3 hal ya, karena waktunya 15 menit. Jadi saya singkatkan apa yang harus kita lakukan ketika kita sebagai seorang Muslim menyikapi dunia saat ini, terutama yang sekarang itu mengarah pada one citizenship gitu ya. Ada ide terkait satu identitas dunia gitu ya, dengan berbagai ininya. Yang pertama begini, coba perhatikan tadi juga sudah disampaikan oleh pemateri yang pertama ataupun kedua ya terkait ayat ini, yaitu surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu yang pertama. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi yang pertama, prinsip pertama ketika kita
akan etika pergaulan Islam, harus ada kata-kata Islami di situnya. Yang pertama itu kita harus menyadari bahwa perbedaan itu fitrah. Jadi ketika kita berinteraksi secara sosial, supaya tidak kaget, kan ada istilah culture shock gitu ya, karena perbedaan budaya, sehingga di sini Tuhan meminta kita untuk lita'arofu, saling mengenal. Kenapa saling mengenal? Karena manusia itu tidak ada yang sama. Itu yang pertama. Jadi kita harus sadar bahwa perbedaan itu satu hal yang biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan gitu. Itu satu kemestian yang tidak bisa dihindarkan. Bahkan dalam segala bentuknya manusia itu adalah unik kalau bicara tentang perbedaan. Dalam segala bentuknya. Jadi saya sering mengatakan kepada mahasiswa di mata kuliah PAI gitu ya. Ada satu hal yang bisa membuat saya itu ini bukti nyata kalau Tuhan itu tidak ada. Apa itu? Kalau manusia bisa di-cloning. Jadi kalau manusia itu bisa di-cloning, saya pastikan kemungkinan besar itu Tuhan itu tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan manusia itu sangat, kalau bahasa mudahnya ya, limited edition gitu ya. Jadi satu or the only one gitu. Hanya Anda tidak ada entis itu hanya ya yang ada di sinilah. Entis itu nggak ada entis kedua, nggak ada entis ketiga, keempat dan seterusnya. Apalagi kalau bicara tentang manusia, karena manusia itu bukan hanya dari aspek genetika, tapi manusia itu dari lingkungan yang dia lalui gitu. Makanya ketika seseorang misalkan taruhlah Firaun misalkan ya, hidup lagi pada masa ini. Gitu. Firaun hidup lagi pada masa ini, tapi lingkungan yang dia lewati berbeda dengan saat dia hidup tempo hari, saya pastikan dia akan memiliki sifat yang berbeda. Itu yang pertama. Gitu. Jadi tidak mungkin manusia itu bisa sama satu sama lain. Maka Tuhan memerintahkan lita'arofu, untuk saling mengenal. Bahkan ada satu lagi, berbeda dengan hewan misalkan ya. Hewan itu ini yang perlu disadari gitu. Hewan itu kalau spesiesnya sama itu diciptakan sama. Misalkan gini. Kalau Anda membesarkan kucing, ya, lalu kucing itu Anda isolasi dari perkucingan. Perkucingan gimana ya? Jadi Anda isolasi dari kehidupan, artinya dia tidak pernah berjumpa dengan kucing yang lain kecuali dirinya sendiri. Sampai kapanpun, walaupun dia dibesarkan oleh Anda, dia akan tetap jadi kucing, nggak akan berubah. Tapi berbeda dengan manusia. Manusia itu hanya bisa jadi manusia ketika dia dibesarkan oleh manusia yang sudah benar-benar menjadi manusia. Jadi kalau manusia, kalau guyonannya ya, kalau manusia diisolasi dari kehidupan manusia, dia tidak akan pernah jadi manusia. Kalau manusia dia tidak pernah bertemu dengan manusia yang lain, dia hanya bertemu dengan serigala, ya jadilah Mowgli misalkan ya. Ketika dia hanya bertemu dengan gorila, ya jadilah Tarzan, ya, dan seterusnya gitu. Jadi itu prinsip pertama. Jadi kita harus menyadari bahwa perbedaan itu fitrah. Dan manusia untuk menjadi manusia itu ya harus dibesarkan oleh manusia lagi. Makanya Tuhan sekali lagi menyuruh kita untuk saling mengenal, lita'arofu. Itu prinsip utama di ayat ini ya. Lalu yang kedua ini yang tidak boleh kita lakukan, yang tidak boleh kita lupakan maksud saya ya. Di surat Al-Imran ayat 110 tadi pun ini ada yang mengungkap ayat ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kata Allah. Anda itu umat Islam, kata Allah, itu adalah umat terbaik. Cirinya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau dalam bahasa sederhananya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, amar ma'ruf nahi munkar itu adalah wujud kepedulian kita terhadap orang lain. Jadi amar ma'ruf itu tidak identik dengan dan ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tadi di pemateri yang ketiga ya dari bahasa Korea ya,
komunikasikan dengan cara yang baik ya. Ada berapa tadi ya? 6 gaya bahasa. Mulai dari qaulan syadida, qaulan baligo, qaulan ma'rufa, qaulan karima, qaulan layyina, dan qaulan maisuro gitu. Paling tidak prinsipnya itu adalah mudah dimengerti gitu ya, lemah lembut, membekas, mengatakan dengan cara yang baik, bukan hanya intinya positif, tapi redaksinya juga harus positif. Misalkan ketika kita berbicara dalam konstruk negatif, gunakan konstruknya positif. Misalkan gini, contohnya. Dalam satu buku saya pernah baca, Bunda Teresa, Anda tahu ya Bunda Teresa, dia pernah menolak menghadiri satu event yang judulnya itu anti narkoba. Lalu kata Bunda Teresa itu begini, saya akan hadir di acara itu kalau temanya diganti bukan anti narkoba tapi gaya hidup sehat. Dua-duanya kan niatnya sama, anti narkoba itu positif, gaya hidup sehat itu positif, tapi yang anti narkoba itu konstruknya negatif. Nah, itu yang dimaksud dengan apa ya, kalau dalam bahasa tadi qaulan karima gitu ya. Jadi perkataan yang disampaikan dengan cara yang baik dan konstruknya pun positif. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu bentuk kepedulian sosial kita selaku umat Islam. Prinsip ini menyadarkan kita bahwa tidak ada manusia yang nyaris sempurna tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi kita semua itu tidak ada yang sempurna, makanya wajib saling mengingatkan, terutama sesama Muslim. Makanya kalau dalam konsep pemahaman para ulama sufi, yang pasti itu masuk neraka, kata mereka gitu. Kenapa? Karena tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa, gitu. Jadi dipastikan masuk neraka. Makanya ilahilas tulil firdausi ahla dan seterusnya yang anda sama. Nah supaya yang Anda tahu ya, supaya karena kesadaran itulah maka kita solehnya itu harus soleh sosial, salah satunya adalah dengan melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Itu kepedulian sosial. Jadi yang pertama tadi sekali lagi ya, saling mengenal, itu prinsip pertama. Perbedaan itu fitrah, makanya kita harus mengenal. Lalu yang kedua, kepedulian sosial, amal ma'ruf nahi mungkar. Dan yang terakhir, itu adalah budaya literasi. Jadi di etika pergaulan dalam Islam itu selalu kalau sekarang itu gimana ya, mudah sekali orang men-sharekan sesuatu tanpa cross check gitu. Padahal di surat Al-Hujurat ayat 6 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita semua supaya kita untuk tabayun dulu gitu. Walaupun itu hal positif. Ya, banyak misalkannya sharing-sharing yang isinya positif, tetap walaupun isinya positif ya, itu harus sebelum Anda share gitu ya, itu harus di Anda searching dulu apakah itu berita benar atau tidak gitu. Nah, ini hal ketiga, prinsip ketiga yang harus kita lakukan dalam etika pergaulan saat ini gitu. Jadi yang hilang itu adalah budaya saling mengenal, ingin saling mengenal, karena sekarang banyak yang individualis gitu ya. Teknologi sejatinya tadi untuk merekatkan, tapi justru sekarang yang dekat itu bisa jauh dengan teknologi gitu ya. Lalu yang kedua tadi itu adalah saat ini itu yang hilang itu adalah kepedulian terhadap orang lain. Karena individualis itu kita jadi lupa kewajiban kita terhadap orang lain. Jadi sekarang itu banyak yang berpikiran yang penting saya tidak melakukan itu, biarkan orang lain seperti itu. Padahal kita punya kewajiban untuk saling mengingatkan. Gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah harus menjamin bahwa informasi yang kita sampaikan itu, ingat tadi ada qaulan sadida, perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Jadi ketika kita menginformasikan sesuatu, bahwa informasi yang kita sampaikan itu berkualitas. Artinya sudah kita cross check
apakah itu berita hoax atau bukan. Apakah yang kita sampaikan itu satu hal yang benar atau tidak. Walaupun isinya positif, tetap harus kita cross check. Misalkan berita tentang kesesuaian atau mukjizat ilmiah Al-Qur'an yang kadang-kadang itu beritanya tidak benar gitu. Bukan berarti Islamnya yang tidak benar, tapi berita yang disampaikan itu ketika Al-Qur'an dikaitkan dengan riset tertentu, padahal riset yang diceritakan itu tidak pernah terjadi. Gitu. Oke, saya kira itu saja tambahan dari saya. Mudah-mudahan bisa lebih memantapkan tema atau topik hari ini terkait etika pergaulan Islami di tengah masyarakat global dan multikultural. Saya kira itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Saiful Anwar, SPD IMAG yang telah menyampaikan pematerian sekaligus menambah pengetahuan kita mengenai etika. Mungkin saya akan merangkum sedikit mengenai pematerian yang tadi, bahasan yang kita bahas tadi. Itu yang pertama mengenai etika. Etika bahasa dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya ada yang mengartikan juga karakter, ya, ataupun ada juga yang mengartikan adat. Lalu antara etika, adab, dan akhlak itu saling berkaitan, ya, atau ada korelasinya. Adab itu menurut KBBI itu kehalusan, kebaikan budi pekerti, dan kesopanan itu didapatkan dari berpendidikan atau di pendidikan. Kedua ada akhlak. Akhlak itu yang berarti budi pekerti perangai atau perangai, tingkah laku, dan juga tabiat itu didapatkan dari beragama. Yang ketiga yaitu etikasnya itu sendiri itu didapatkan dari berbudaya, ya, karena manusia merupakan makhluk yang berbudaya. Nah, makanya itu akan adanya etika. Selanjutnya, dalam beretika juga, terutama beretika berbahasa, kita harus menerapkan yang 6 tadi ya, yang qaulan syadida, qaulan balighan, qaulan masyura, qaulan laina, qaulan karima, dan ma'rufa. Ini juga sudah tercantum dalam Al-Qur'an bahwasanya ini perkataan-perkataan yang harus kita ikuti, ya. Jangan sampai perkataan kita mengandung informasi yang tidak benar, seperti yang tadi dikatakan Bapak. Kita men-share apapun itu, kita harus mengacu pada qaulan syadida, baligha, dan sebagainya, agar informasi yang kita sampaikan itu benar, ya. Jangan sampai kita menyebarkan hal-hal yang tidak benar atau hoax. Selanjutnya ada 3 prinsip, ya. Ada 3 prinsip yang harus dilakukan dalam etika, terutama beretika dalam pergaulan saat ini. Pertama itu, prinsip pertama itu saling mengenal. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 itu jelaskan bahwa memang manusia itu berbeda-beda. Oleh sebab itu kita harus saling mengenal. Untuk kita saling pahami, ya. Sebelum memahami, kita harus mengenal dulu, ya. Lalu yang kedua ada kepedulian sosial. Nah, bahwasanya kita harus saling mengingatkan untuk kebaikan kepada sama kita. Itu jangan sampai kita acuh, karena di Islam itu adanya bukan soleh sendiri aja, ya, bukan soleh sendiri, tapi adanya soleh sosial, ya. Lalu yang ketiga itu budaya literasi. Nah, ini juga harus kita pelajari, ya, mengenai beretika dalam literasi, terutama dalam menyebar hal-hal yang sekiranya tidak benar, itu kita harus cross check terlebih dahulu. Jangan sampai kita menyebarkan hal-hal yang tidak benar. Seperti yang tadi ada dalilnya bahwasanya kita tidak langsung atau tidak boleh langsung menanggapi berita yang tidak jelas. Jadi kita harus cross check terlebih dahulu. Nah, mungkin sekian untuk webinar kali ini, webinar SPI pekan kedua, mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman penyaji yang telah menyajikan pematerian tadi. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Saiful Anwar, SPD IMAG yang telah menyampaikan pematerian juga. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, kita tutup acara kali ini dan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Andres Tisna, mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.